Ketika kamu berpikir untuk diri sendiri atau mengikuti orang banyak, haruskah kamu melakukan apa yang orang lain lakukan? Apakah kamu seorang yang mengikuti tren? Apakah kamu takut melakukan sesuatu sendiri? Apakah kamu mengalami diri kamu secara membabi buta mendukung seseorang atau suatu gerakan? Apakah kamu jarang atau tidak pernah mempertanyakan otoritas? Jika kamu menganggukkan kepala, berpikir benar pada pertanyaan-pertanyaan ini, kemungkinan besar kamu menderita mentalitas kelompok. Sekarang, melihat ke orang lain dan melihat apa yang mereka lakukan saat membuat keputusan adalah hal yang universal. Seringkali, orang mengikuti apa yang dilakukan orang lain hanya untuk membiasakan diri dan menghindari ejekan dan perasaan seperti orang buangan. Di lain waktu, itu hanya karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ya, karena semua orang melakukannya, itu pasti bermanfaat. Mengapa mereka melakukannya? Masalahnya, hanya karena semua orang melakukan sesuatu, tidak secara otomatis berarti itu merupakan perihal yang tepat untuk kamu. Tentu, ada banyak hal yang kita sepakati bersama untuk diikuti, dan itu jelas terbaik untuk kita semua, seperti ketentuan jalur saat berkendara. Tidak ada yang akan tidak setuju dengan itu. Tetapi dengan banyak hal lainnya, kita dibutakan oleh berbagai tekanan di sekitar kita. Orang-orang memberitahu kita apa yang terbaik untuk kita dan apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang, tanpa manfaat yang nyata. Ketika harus membuat keputusan, sebaiknya kamu memikirkan apakah mengikuti orang lain adalah cara terbaik atau tidak. Itu bisa membawa kamu ke jalan yang salah. Langkah-langkah yang diuraikan dalam video ini dapat membantu kamu mengetahuinya. Nomor 1. Berhenti dan pikirkan. Sangat mudah untuk terjebak dalam apa yang orang lain lakukan. Itu tidak membutuhkan banyak pemikiran. Kamu hanya membiasakan diri karena kamu belum melihat opsi lain yang memungkinkan atau mencari jawaban sendiri. Tetapi ketika harus membuat keputusan, terutama yang dapat berdampak lebih besar pada kamu, kesehatan atau kesejahteraan, kamu harus berhenti dan dengan hati-hati memikirkan pilihannya. Kecuali jika kamu berada di gedung dan ada kebakaran, di mana kamu perlu mengikuti semua orang dengan cepat ke pintu keluar terdekat, daripada langsung melakukan reaksi pertama kamu, mungkin bijaksana untuk terlibat dalam pemikiran kritis. Upaya ekstra ini hampir selalu menghasilkan pilihan yang lebih baik, salah satu yang cenderung kamu sesali. Nomor 2. Lihatlah informasi yang tersedia. Saat kita ragu-ragu, kurang pengetahuan untuk membuat keputusan, atau tidak jelas tentang alternatifnya, kita cenderung mengikuti orang banyak. Namun, meluangkan waktu untuk mencari fakta, statistik, dan evaluasi yang lebih objektif selain menganalisis perspektif, kebutuhan pribadi, moral, dan nilai kita sendiri, dapat membantu mengevaluasi situasi dengan lebih baik. Dan kamu harus mengingat tujuan dan sumber informasi individu tersebut ketika dihadapkan pada suatu pilihan. Dan jika informasi faktual menunjukkan bahwa pilihan tertentu tidak baik, dan pada kenyataannya, buruk bagi kamu secara individu, maka mengikuti orang banyak mungkin bukan keputusan terbaik. Nomor 3. Pertimbangkan situasi spesifik. Beberapa keputusan dan skenario pengambilan keputusan lebih individualistis, sedangkan yang lain lebih bersifat sosial. Seperti halnya, terkadang tujuan kita lebih baik dicapai dengan bergabung dengan kelompok, dan di lain waktu, melakukannya sendiri mungkin lebih menguntungkan bagi kita. Umumnya, kita menimbang apa yang terbaik untuk diri kita sendiri dengan apa yang terbaik untuk orang lain juga. Jadi, selalu penting untuk mempertimbangkan situasi tertentu. Jika kamu memiliki cukup informasi untuk membuat pilihan sendiri dan tidak memerlukan persetujuan kelompok, lanjutkan dan buat keputusan kamu. Dan jika kamu tidak yakin tentang sesuatu atau membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu, mendengarkan pendapat orang lain bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Nomor 4. Carilah berbagai perspektif. Karena memiliki pendekatan sepihak terhadap berbagai hal, seringkali menghasilkan pengambilan keputusan yang bias dan buruk. Biasanya yang terbaik adalah mengevaluasi pilihan dan keputusan kamu dari sudut yang berbeda. Dan hal yang sama berlaku untuk mendengarkan pendapat orang lain. Meskipun sepertinya semua orang melakukan hal yang ingin kamu lakukan, kemungkinan besar tidak demikian. Sesuatu yang akan kamu temukan jika kamu tetap berpikiran terbuka dan mencari berbagai sudut pandang. Sebelum mengikuti saran atau membuat pilihan dari satu kelompok orang, mungkin ada baiknya untuk melihat apa yang dilakukan orang lain di luar kelompok itu, terutama jika mereka berlawanan arah. Seringkali, kita dapat belajar lebih banyak dari mereka yang membuat keputusan yang pada dasarnya bertentangan dengan keputusan kita sendiri atau kelompok pilihan kita,
terutama tentang konsekuensi negatif dari pilihan yang mungkin tidak kita sadari. Perilaku kelompok orang dapat dengan mudah dipengaruhi semata-mata berdasarkan emosi daripada rasionalitas. Namun, keinginan bawaan untuk menyesuaikan diri dengan orang banyak ini dapat merusak kemampuan kita untuk membuat keputusan yang baik. Alih-alih membiarkan orang mendikte pikiran, perasaan, dan tindakan kamu, tetaplah sadar akan cara orang lain cenderung memengaruhi pilihan kamu. Dan sebelum membuat keputusan, luangkan waktu untuk menentukan apakah pilihan yang kamu buat benar-benar milik kamu atau tidak. Pada akhirnya, keputusan populer tidak selalu benar, dan kamu harus memiliki keberanian untuk membela diri sendiri dan melakukan apa yang benar untuk kamu. Jika kamu suka video ini, berikan jempolnya, dan share dengan teman-teman kamu, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Demikianlah. Terima kasih telah menonton.